Untuk mempersingkat waktu agar kita selesainya tidak terlalu malam karena banyak sekali yang akan kita bahas dan juga kita akan ada tanya jawab. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu jamaah umroh kloter 915 yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu pada Zoom meeting malam hari ini. Adapun yang akan kita bahas mengenai di Zoom meeting malam hari ini yaitu terkait teknis keberangkatan dan kepulangan umroh kloter 915 dengan saya sendiri sebagai tour leader yaitu Devianti Ahmad. Next, Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon ditunggu. Nah, adapun tata tertib pada Zoom meeting malam hari ini, kita waktu meeting 19.00, tapi karena kita memberikan waktu teman kita untuk bergabung, kita mulai 19.20 dan sampai dengan selesai. Mohon Bapak Ibu menyediakan alat tulis, silakan dicatat untuk poin-poin pentingnya. Kemudian mohon izin mic Bapak Ibu agar dimatikan terlebih dahulu atau di-mute. Dan mohon Bapak Ibu berkenan menyalakan kameranya masing-masing atau open cam agar sesama teman satu kloter ini kita bisa saling berkenalan atau bisa saling tatap secara online ya Bapak Ibu. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan disampaikan terlebih dahulu di kolom chat. Jika ada waktu lebih longgar lagi nanti kita akan tanya jawab secara langsung. Next Pak. Nah, tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Devianti Heri Ahmad. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan panggilan Mbak Devi, atau Teh Devi, atau Devi sekalipun silahkan, senyamannya aja. Saya berdomisili di Depok, Bapak Ibu, dan nomor HP saya, Bapak Ibu silahkan nge-save atau menyimpan nomor HP saya. Nomor HP saya nanti ada dua, Bapak Ibu. Sementara nomor HP saya yang selalu kasih informasi-informasi di dalam grup itu nomor HP saya yang satu. Nanti ada nomor HP saya satu lagi, silakan di save juga. Setelah ini saya akan infokan ke dalam grup karena itu adalah nomor untuk saya share dokumentasi. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir selama umroh ada foto dan video yang akan saya share ke dalam grup gitu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin silaturahmi secara online boleh di-follow Instagram saya di @devianti.ahmad. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, sebelah kiri kita ini ada perlengkapan jamaah Venture. Di antaranya ada nomor 1 sampai dengan nomor 14. Khusus nomor 12, nomor 10, nomor 10, nomor 13 dan nomor 14 akan dibagikan pada saat di bandara. Jadi Bapak Ibu silahkan dicek perlengkapannya, apakah ada yang kurang atau ada yang belum diterima dari konsultannya masing-masing atau dari kantor Venture. Silahkan jika ada yang kurang, selain nomor 10, 13, dan 14, silahkan konfirmasi ke tempat Bapak Ibu mendaftar pertama kali. Misalkan Ibu atau Bapak saya belum dapat nomor 6 atau saya belum dapat nomor 9, silakan dikonfirmasikan ke tempat Bapak Ibu mendaftar. Jadi kita satu pintu ya Bu ya. Jadi biar tidak double data gitu. Jadi silakan ke tempat Bapak Ibu mendaftar pertama kali. Kemudian saya izin menyampaikan langsung ke ketentuan koper bagasi Bapak Ibu. Silakan dicatat ya Bu ya kalau memang dirasa ada poin-poin penting. Koper yang digunakan adalah wajib koper kuning dari Venture, Bu. Jadi koper yang Bapak Ibu pakai adalah koper yang seragam yang diberikan oleh Venture. Kenapa? Ini untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika Bapak Ibu membawa koper pribadi dengan warna lain, maka itu nanti tidak akan terpisah nanti pada saat di tempat transit, pada saat di tempat di Bandara Jeddah pun itu beresiko untuk terlepas dari koper rombongan seperti itu. Kemudian Bu,
koper diberikan tanda atau label sebagai ciri. Jadi Bapak Ibu, koper masing-masing yang besar dan yang kecil diberikan nama, kalau bisa di print aja di kertas HVS, nama, kloter, nomor HP. Kalau perlu Bapak Ibu cantumkan foto yang besar juga tidak apa-apa. Itu sebagai identitas kita ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari jauh saya bisa kenalin, oh ini punya Ibu Aisuryati, oh ini punya Ibu Salamah. Jadi sudah bisa mengenali mukanya masing-masing seperti itu. Nah, selain itu Bu, selain kita memberikan nama juga, kita memberikan tanda masing-masing. Misalkan Ibu mau pasang kain warna merah atau kain batik atau Ibu mau pasang penanda apapun terserah untuk masing-masing gitu. Kalau yang nama tadi itu wajib, nama, kloter, nomor HP itu wajib Bu. Boleh pakai foto, boleh tidak. Tetapi di koper besar dan koper kecil wajib ada penandanya ya Bu ya. Kemudian koper lebih baik digembok Bapak Ibu. Kalau memang misalkan Bapak Ibu tidak digembok ya tidak apa-apa, pakai koper pakai apa namanya kode yang dari bawaan koper. Tapi Bu hati-hati ya, ini seringkali terjadi koper itu dirubah passwordnya tanpa disengaja. Ketika Bapak Ibu merubah passwordnya itu si nomor atau si angkanya itu bergeser sedikit. Nah itu fatal juga Bu. Bapak Ibu yakinnya nomornya 123, tapi ternyata pas dicoba tidak bisa gitu kan. Nah itu sebaiknya kalau Bapak Ibu ada kendala untuk mengingat nomor password atau kode koper, lebih baik tidak usah diganti kode kopernya, tapi kita tambahin gembok aja gitu. Karena ini sering kali merasa betul kodenya seperti itu, tapi ternyata tidak bisa. Itu biasanya pada saat nge-setting kode barunya itu sedikit bergeser tidak lurus angkanya seperti itu. Kemudian tidak boleh ada power bank di dalam koper. Mau koper besar maupun koper kecil tidak boleh ada power bank. Power bank Bapak Ibu disimpan di dalam tas lempang yang diberikan oleh Venture yang selalu menempel di badan kita. Itu power bank ditaruh di situ ya Bu ya. Kemudian barang berharga seperti uang tidak boleh disimpan di dalam koper bagasi maupun di dalam koper kabin. Nanti saya jelaskan kenapa tidak boleh di dalam koper kabin juga. Kemudian benda runcing tajam seperti pisau, gunting, jarum, peniti dan lain-lain, alat cukur, mohon disimpan di bagasi. Ini kebalikannya Bu. Kalau tadi power bank tidak boleh di bagasi, ini benda tajam yang membahayakan harus di koper bagasi, di koper besar gitu. Bagasi akan diurus oleh tim handling pada saat keberangkatan dan kepulangan. Kemudian bagasi atau koper bagasi maksudnya pada saat keberangkatan biasanya akan bertemu dengan Bapak Ibu pada saat tiba di Hotel Mekah gitu. Jadi pada saat di perjalanan Bapak Ibu tidak bertemu dengan koper bagasinya masing-masing. Nanti ketemunya pada saat check-in di Hotel Mekah gitu. Next Pak. Nah, tata letak barang Bapak Ibu karena kita akan langsung umroh, kita akan landing di Jeddah. Maka untuk yang bapak-bapaknya, tolong diperhatikan ya Pak ya, kain ihram, sabuk ihram, dan sendal tidak menutup mata kaki, khusus untuk yang bapak-bapak disimpan di koper kecil Pak, di koper kuning yang kecil. Untuk ibu-ibu, isi koper kuning yang kecil ini adalah mukena Venture dan satu set pakaian ganti untuk hari pertama ditaruh di koper kuning Bu, gitu. Kemudian dokumen paspor, dompet, dan uang itu disimpan di tas lempang. Obat-obatan pribadi, sikat gigi, dan jaket itu disimpan di tas lempang. Jaket saya sarankan langsung dipakai aja karena di pesawat itu dingin. Untuk obat-obatan pribadi, saya mohon Bapak Ibu dibawa masing-masing, apalagi yang punya penyakit khusus, itu dibawa masing-masing dan dilebihkan stoknya. Jadi kalau ketika nanti stoknya habis di Arab Saudi, kita belum tentu bisa menemukan obat yang sama, Bu. Obat di sana itu dosisnya bisa lebih tinggi dan harganya juga lebih mahal. Jadi yang punya penyakit menetap seperti diabetes atau punya penyakit jantung, silakan
berobat dulu di Indonesia sebelum keberangkatan, kemudian minta obatnya dilebihkan untuk dibawa, untuk stok di sana. Kemudian nanti penempatannya, obat pribadi ini jangan disatukan, Bu. Jadi sebagian disimpan di koper besar, kemudian di koper kabin sebagian juga, dan di tas lempang itu sediakan aja obat yang khusus diminum pada saat di perjalanan. Jadi jangan semuanya obat-obatan ngumpul di tas lempang, Bu. Itu nanti resikonya obat-obatan tersebut bisa di sweeping oleh pihak bandara. Nanti disita gitu. Kemudian barang cair atau liquid berupa lotion seperti minyak angin juga parfum diperkenankan dibawa di tas kabin atau di tas lempang itu tidak lebih dari 100 ml. Jadi ibu-ibu silakan kalau mau bawa lotion atau parfum di packing di yang packingan yang kecil-kecil ya Bu ya. Ada tuh packingan yang kecil-kecil itu di toko orange itu biasanya dijual biasanya per 5 mili atau per 10 mili gitu. Kemudian charger dan power bank maksimal itu 10.000 mAh, Bu. Ada jamaah yang tanya, Mbak Devi gimana kalau saya punya power bank yang 20.000 mAh? Boleh dibawa nggak? Saya sarankan tidak ya Bu ya, karena kenapa? Nanti pada saat di bandara, power bank yang 20.000 mAh itu disita, tidak diperkenankan untuk terbang. Jadi sayang. Lebih baik kalau ini masih ada waktu nih Bu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membawa power bank, silahkan dicari atau dipinjam punya saudaranya yang maksimal di 10.000 mAh aja. Gitu, karena kalau lebih dari 10.000 mAh itu membutuhkan izin yang rumit, bahkan mereka dari pihak bandara itu tidak mengizinkan, itu disita gitu. Nah, kemudian Bu, ini tadi saya spill bahwa saya spill untuk koper kabin itu untuk yang perempuan itu, untuk yang perempuan masuk ke dalam bagasi. Kenapa? Karena Bu, ini aturan dari pihak maskapai itu termasuk dari Oman, Saudi, Emirates dan lain-lain. Mereka biasanya kalau untuk grup itu meminta 50% kabinnya itu masuk ke bagasi. Kenapa? Karena kapasitas kabin itu sedikit, Bu. Jadi karena kita juga Oman itu pesawat reguler yang tidak hanya penumpang umroh, jadi biasanya itu full gitu. Jadi koper kabin yang perempuan nanti pada saat keberangkatan dimasukkan ke dalam bagasi juga. Maka dari itu tadi untuk yang apa tuh power bank tidak boleh di koper kecil, harus di tas lempang. Itu antisipasi untuk koper kabin yang wanita itu masuk bagasi. Jadi Bapak Ibu disiapkan saja untuk ibu-ibu koper kecilnya masuk bagasi juga. Jadi dua koper untuk ibu-ibu koper besar dan koper kecil masuk ke bagasi. Untuk bapak-bapak koper yang kecil wajib dibawa masing-masing ke dalam pesawat karena isinya kain ihram, sabuk ihram dan sendal tidak menutup mata kaki seperti itu. Ini sesuai regulasi dari pihak maskapai ya Bu ya, karena memang walaupun kita kekeh pada saat kita check-in mau kita bawa sendiri, nanti pada saat kita masuk pintu pesawat itu di sweeping lagi Pak. Sweeping lagi Ibu. Jadi nanti ibu-ibu nanti akan random dipaksa untuk masuk ke bagasi lagi dan itu tidak ada tag bagasinya gitu. Jadi lebih baik ibu-ibu dipersiapkan koper kabinnya di awal masuk ke bagasi dan kita mendapatkan tag bagasi. Jadi lebih aman Bu daripada pada saat di pintu pesawat kita diminta masuk ke bagasi secara mendadak seperti itu. Next Pak. Bapak Ibu, terkait teknis keberangkatan di Suta, kita berkumpul pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 pukul 9:40 atau jam 10 kurang ya Bu ya, di Lounge Hotel Anara, Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta. Jadi ini kita Bapak Ibu kalau misalkan nanti diantar oleh pihak keluarga, itu parkirnya di Terminal 3 Internasional, bukan domestik ya Bu ya. Tapi nanti kita lihat biasanya di H-2 itu ada pengumuman resmi dari pihak handling, kita nanti menyesuaikan ya Bu, untuk sementara ini biasanya di launch Hotel Anara Terminal 3 Internasional gitu. Nanti Bapak Ibu masuk ke parkiran Terminal 3 Internasional, bukan domestik, di lantai 3-nya. Jadi Bapak Ibu masuk ke parkiran Terminal 3, kemudian ke lantai 3, nah itu langsung Bapak Ibu masuk ke lobi Hotel Anara, seperti itu.
Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan transportasi umum seperti dari luar kota, misalkan dari Bandung, memakai bis atau damri, Bapak Ibu turun di gate keberangkatan di gate 1. Turun di gate 1, di gate pertama yang awal, Bapak Ibu turun, kemudian nanti masuk, ikutin papan petunjuk ke arah Hotel Anara. Nanti boleh ditanya aja ke petugas yang ada di situ, seperti itu. Nanti kita di Hotel Anara itu ada apa aja sih? Kita ada pengarahan, Bapak Ibu, pengarahan singkat lagi. Kemudian ada pembagian dokumen juga dan juga pelepasan jamaah. Dan juga ada pemilihan karom nih Bapak Ibu bagi yang berkenan atau yang menginginkan. Apalagi ini Ramadan ya Bapak Ibu, pahalanya Masya Allah, setiap kebaikan dilipat gandakan. Bagi yang berkenan mendapatkan pahala lebih, boleh mengajukan menjadi kepala rombongan. Bapak Ibu, kepala rombongan ini berbeda dengan tour leader. Kepala rombongan ini hanya bertugas pada saat keberangkatan dan kepulangan saja. Ini pada saat di bandara saja. Jadi kepala rombongan itu berdiri atau baris atau berjalan di paling depan, mengarahkan kita ke gate mana, seperti itu. Dan saya tour leader harus berada di paling belakang, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget ketika nanti tidak menemukan saya di barisan paling depan, karena saya harus berada di barisan paling belakang. Karena saya bertugas untuk memastikan tidak ada jamaah yang ketinggalan, tidak ada jamaah yang tersesat, terlepas dari rombongan, ataupun tidak ada barang-barang yang ketinggalan. Seperti itu. Saya bertugas menyisir di setiap perjalanan. Gitu. Tentunya kepala rombongan tidak saya lepas juga. Tentu nanti kita koordinasi di dalam grup atau secara pribadi. Misalkan gini, Bapak tolong nanti kita ke gate nomor sekian ya, gitu. Bapak nanti kita ke gate nomor sekian, seperti itu aja. Hanya untuk di barisan paling depan saja, Pak, seperti itu. Di depan maupun maksudnya pada saat keberangkatan, Bapak Ibu sudah masuk, mohon izin, sudah masuk azan Isya. Bagi bapak-bapak yang mau sholat ke masjid dipersilahkan. Nanti juga akan ada rekamannya untuk Zoom meeting pada malam ini, bisa dilihat lagi bagian yang terlewat. Bagi bapak-bapak dipersilahkan, jika ingin sholat Isya ke masjid, kita kasih waktu. Untuk ibu-ibu, kita lanjut saja, Mbak ya Bu ya, gitu. Karena kita biar tidak terlalu malam. Untuk bapak-bapak nanti bisa diulang untuk siaran ulangnya di YouTube nanti. Nanti insya Allah akan saya share link YouTube-nya khusus untuk Zoom meeting, gitu. Kita lanjut. Nah, tentunya Bapak Ibu, untuk kepala rombongan ini tidak kita bebankan tugas lebih banyak. Selama di Arab Saudi, di Mekah dan di Madinah ini, Bapak Ibu, kepala rombongan tidak bertugas. Ini sifatnya bagi yang ingin membantu boleh, misalkan bantu untuk absensi, bantu untuk membagikan, karena kita Ramadan, kita tidak ada pembagian snack dan lain-lain, tidak ada. Paling hanya untuk bagi bantu untuk menghitung di bis, jamaah dan lain-lain seperti itu. Tapi itu tidak terlalu dibebankan Bapak Ibu kepada kepala rombongan. Hanya di depan, hanya keberangkatan dan kepulangan saja seperti itu. Gitu. Silahkan nanti Bapak Ibu yang berkenan pahala lebih, juga nanti ada kenang-kenangan juga dari Ventur Bapak Ibu bagi yang mengajukan sebagai kepala rombongan gitu. Kemudian dress code-nya Bapak Ibu, kita memakai batik hitam Ventur dan bergo hitam. Bergo hitam yang diberikan oleh Ventur ya. Kemudian setelah kita pengarahan, pembagian dokumen dan lain-lain kita selesai, kita akan naik Bapak Ibu, kita akan profiling di counter check-in dan juga kita akan foto grup bersama. Kemudian TL selalu berada di paling belakang dan Karom di depan. Nah, Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan kursi roda pada saat di bandara, ini pada saat di bandara saja ya Bapak Ibu, silahkan konfirmasi ke saya, tetapi ini harus ada pendamping gitu. Jadi misalkan ada ibu, misalkan ya ini Ibu Salamah memakai kursi roda, ada pendamping anaknya. Karena di bandara itu jalan kakinya cukup jauh dan nanti di transit juga cukup jauh, misalkan request kursi roda itu bisa request ke kita. Nanti saya requestkan kepada tim handling gitu. Tetapi ini selama di bandara saja. Jika Bapak Ibu butuh kursi roda selama pelaksanaan umroh, silakan membawa kursi roda sendiri dari rumahnya masing-masing. Nah,
bagi yang membutuhkan jasa dorong kursi roda untuk pelaksanaan umrohnya itu juga ada, Bu. Ini bisa pakai kursi roda dari pihak jasa dorongnya. Itu biasanya kalau untuk satu kali umroh ya Bu ya, dijemput dari hotel, didorong tawaf, didorong sa'i, kemudian didampingi doa-doanya secara private, diantar lagi ke hotel, itu satu kali rangkaian full umroh itu biayanya 350 riyal. Itu plus kursi roda. Nah, untuk yang bawa kursi roda juga, Bu, tidak dimungkinkan kalau pelaksanaan umroh yang dorong itu pihak keluarga, itu tidak dimungkinkan. Apalagi ini Ramadan, Bu. Ramadan ini fisiknya harus 2 sampai 3 kali lipat dari umroh di bulan biasa, Bu. Karena Masya Allah semua jamaah umroh dari seluruh dunia ingin mengejar keutamaan pahala berhaji bersama Rasulullah. Jadi puncak kunjungan tertinggi juga. Nah, Bapak Ibu, nanti kita tawafnya yang kursi roda itu di lantai atas dan itu rutenya itu bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali apa namanya? 3 sampai 4 kali dari tawaf kita yang di bawah. Seperti itu. Nah, jadi bagi yang membawa kursi roda itu disarankan memakai jasa dorong kursi roda. Jadi mereka memang terbiasa untuk dorong jarak jauh seperti itu. Nah, pihak keluarga tetap tawafnya bersama kita rombongan di bawah di pelataran Ka'bah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nanti ini saya tunggu sampai H-3 untuk ininya ya, keperluan apa namanya? Kebutuhan untuk kursi roda pada saat di bandara gitu. Next, Pak. Nah, kita menggapai Oman Air, Bapak Ibu, kita akan transit di Muscat atau Oman. Jadi maskapai kita itu adalah maskapai yang transit ya Bu ya. Kita akan transit di Muscat. Untuk keberangkatannya itu kita transitnya itu singkat Bu. Kita itu hanya 1,5 jam. Jadi waktu transit 1,5 jam itu kita cukup kejar-kejaran Bu. Kita cukup lari-lari. Jadi tidak ada waktu longgar untuk mampir ke toilet, tidak ada waktu longgar untuk kita mampir kemana-mana, tidak ada. Jadi nanti pada saat penerbangan dari Jakarta ke Muscat, Oman, 1 jam atau 1,5 jam sebelum landing, saya akan bangunkan Bapak Ibu untuk silahkan ke toilet. Karena begitu landing nanti di Oman, saya tidak izinkan lagi Bapak Ibu mampir ke toilet. Karena apa Bu? Resikonya kita akan tertinggal pesawat berikutnya. Jadi ketika kita landing di Oman, itu silahkan bergerak cepat ke gate selanjutnya, yang Bapak-Bapak juga masih harus ganti kain ihram. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti kita gerak cepat ya Bu ya. Mohon ketika nanti turun di Oman, gerak cepat ke gate selanjutnya. Nanti ketika kita sudah tiba di gate boarding selanjutnya menuju Jeddah, baru yang Bapak-Bapak silahkan berganti pakaian ihram. Tidak harus gantinya di musola, tidak harus gantinya di toilet, silahkan space yang agak longgar, langsung berganti kain ihram di situ. Itu bisa bisa kita akalin Bu, kalau Pak, kalau misalkan nanti kita tidak menemukan toilet yang dekat, itu langsung ganti di boarding gate. Jadi kita ganti bawahnya dulu di double, celananya di double. Kemudian setelah nyaman, setelah pakai kain sabuknya, baru dalamnya atau celananya baru kita dipelorotin setelah terpasang kain ihram yang bawah. Yang atasnya baru kita pasang. Seperti itu, Pak. Kemudian Bapak Ibu, khusus Bapak-Bapak tolong dicek lagi video yang saya share cara memakai kain ihram yang aman. Jadi jangan sampai salah ya Pak ya, karena nanti resikonya bisa terlihat seperti itu. Kemudian Pak, nanti kita akan terbang lagi dengan pesawat Oman lagi dari Muscat ke Jeddah 21.30 atau setengah 10 malam waktu Jeddah, waktu Muscat, dan landing jam 12 malam waktu Saudi gitu. Untuk bapak-bapak berganti pakaian ihram di transit ini kondisional. Kadang Bu, waktu transit juga kita tidak terkejar. Jadi ketika kita sampai waktu transit ternyata sudah boarding, sudah masuk ke pesawat. Nggak apa-apa, kita masuk aja ke pesawat, nanti kita ganti pakaian ihramnya di pesawat yang kedua. Jadi ini saya bilang kondisional, kalau tidak terkejar di tempat transit, di gate boarding, kita ganti pakaian ihramnya di pesawat yang kedua gitu. Niat umrohnya Bapak Ibu kita akan di dalam pesawat yang kedua.
pesawat yang kedua ini lebih kecil ya Bu ya, dari Muscat ke Jeddah itu pesawat yang kecil. Niat umrohnya itu tidak sulit Bapak Ibu, cukup dengan melafazkan labbaik Allahumma umrotan, itu sudah cukup Bapak Ibu, itu niat umroh pada saat kita melintasi mikot. Kapan kita melintasi mikot, nanti kita akan informasikan kepada Bapak Ibu. Biasanya ada informasi dari pihak maskapai, dari pilotnya, 10 menit lagi kita akan melintasi mikot. Nanti juga saya akan berkeliling kepada Bapak Ibu, akan mengecek apakah sudah memakai sarung tangan umroh untuk ibu-ibunya, apakah sudah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, untuk ibu-ibu yang memakai niqab, karena larangan ihram termasuk dilarang untuk menutup muka untuk perempuan, maka pada saat di tempat mikot bagi yang bernikop itu mohon bantuannya untuk dilepas karena ini termasuk larangan ihram. Kemudian yang memakai masker, jangan memakai masker lagi, seperti itu. Nanti saya akan share lagi untuk larangan-larangan ihramnya kepada Bapak Ibu. Mohon diperhatikan lagi, karena pada saat kita niat umroh di mikot sudah tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram lagi. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita memakai larangan ihram, mohon maaf, ketika kita sudah berihram, sudah memakai kain ihram, mohon diperhatikan jika ke toilet jangan sampai terkena najis. Bapak Ibu, saya ada pengalaman dari kloter sebelumnya. Ini saya baru landing Bu, 5 hari yang lalu ini saya baru landing. Itu saya bawa jamaah umroh Ventur, kloter 873. Ini kejadian di travel yang lain Bu, travel yang lain. Bapaknya itu entah itu diare, entah seperti apa, sudah memakai kain ihram, kemudian buang air besar di toilet pesawat. Tidak tahu cara memakai toiletnya, tidak tahu seperti ya agak kesulitan. Akhirnya kotorannya itu, Pak, Bu, mohon maaf, itu terkena kain ihram semua, Bu. Kotorannya itu terkena kain ihram semua full, dan ini tolong dijaga gitu bagi yang membawa orang tua, bagi yang membawa anak-anak, tolong dijaga ketika kita sudah memakai kain ihram, di hati-hati ketika kita ke toilet, apalagi kalau misalkan kita sedang diare, tolong diperhatikan lagi, jangan sampai kotoran atau najis kita menempel ke kain ihram kita. Hasil Bapak Ibu yang pakaiannya terkena najis tidak bisa melaksanakan umroh pertamanya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dilarang merokok di dalam pesawat gitu. Jadi tidak ada toleransi lagi bagi Bapak Ibu yang memang merokok di dalam pesawat. Ini pesawatnya bisa balik lagi ke Indonesia, Bu. Kalau kita dari Indonesia ke Jeddah, kemudian diketahui Bapak Ibu ada yang merokok atau nge-vape di dalam toilet, itu kita bisa balik lagi terbang ke Indonesia. Karena saya pernah ada kejadian juga jamaah umroh kita merokok di dalam pesawat, kemudian diancam untuk kita pulang lagi ke Dubai pada saat itu perjalanan Dubai Indonesia. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tolong diperhatikan lagi bagi yang memang perokok mohon dikurangi karena kita di sana mau ibadah umroh ya Pak ya. Diminimalisir sebisa mungkin, apalagi hal-hal yang memang dilarang untuk merokok seperti di pesawat, di kamar hotel, kemudian di sekitar masjid. Saya juga pernah ada kejadian Bapak, jamaah umroh Ventur perokok berat merokok di kamar hotel Pak. Sedangkan kamar hotel itu adalah non smoking room. Kemudian jangankan di Arab Saudi Pak, di Indonesia aja kita kalau merokok di non smoking room itu akan dikenakan denda. Apalagi di Arab Saudi, Bapak Ibu, dendanya itu rial dan mahal sekali. Jadi jangan sampai kita karena kebiasaan kita perokok di sini, kemudian di sana nggak kuat pengen merokok, silahkan boleh merokok tapi di luar hotel. Itu ada tempatnya, tidak di dalam kamar. Jadi segala jenis denda yang muncul nanti kalau misalkan Bapak Ibu merokok di dalam kamar, itu akan kami bebankan kepada jamaah yang bersangkutan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di toilet pesawat itu Bu tidak ada bidet, tidak ada shower untuk cebok ya, untuk bersih-bersih. Jadi biasanya nanti kalau kita dikasih minum atau botol minum, jangan dibuang Bu, itu bisa kita untuk kita bersih-bersih di toilet. Jadi botol aqua kosong atau cup kosong itu nanti kalau kita ke toilet bawa itu, kemudian nanti kita ceboknya pakai cup tersebut gitu. Jadi jangan kaget di pesawat itu tidak ada shower, tidak ada untuk bersih-bersih seperti itu.
Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ketika tiba di tempat transit, nanti Bapak Ibu tunggu saya di tempat yang agak sedikit longgar. Tunggu saya sampai kelihatan, kemudian kita sama-sama ke gate selanjutnya. Tidak diperkenankan mampir ke toilet pada saat di tempat transit. Saya tidak bertanggung jawab jika ada yang mampir ke toilet dan tidak lapor ke saya, karena itu beresiko tertinggal dari penerbangan yang selanjutnya. Kemudian mohon bergerak cepat, Bapak Ibu, mohon dibantu keluarganya, orang tuanya, atau anaknya. Nanti di tempat transit harus bergerak cepat, karena kita masih harus ganti kain ihram. Tadi seperti yang sudah saya bilang, ganti kain ihram di gate boarding menuju ke Jeddah. Gitu. Next, Pak. Bapak Ibu, ketika kita tiba di Bandara Jeddah, kita akan melewati proses imigrasi. Ini biar Bu, di imigrasi itu kan di Saudi, kalau di Indonesia imigrasi sudah autogate ya Bu ya, sudah autogate, sudah tersistem semuanya pakai by system. Nanti saya akan share cara melewati imigrasi yang autogate seperti apa. Nah di imigrasi Jeddah itu, imigrasinya masih manual Bu, ada orangnya, ada petugasnya. Biasanya mereka itu bicaranya agak sedikit keras memang karena culture-nya seperti itu. Budaya mereka bicaranya agak keras, jadi jangan kaget. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pada saat fingerprint atau sidik jari di tempat imigrasi itu terkendala, nggak usah khawatir, itu biasanya tangan kita itu basah, Bu. Tangan kita basah karena berkeringat. Jadi nanti kalau misalkan sidik jari Bapak Ibu masih tidak terbaca, dilap aja tangannya ke baju kita. Tapi kalau misalkan masih tidak terbaca juga, nggak apa-apa, nggak usah panik, mundur aja nanti di bareng sama saya di bagian yang paling belakang. Saya harus paling belakang Bapak Ibu karena untuk memastikan semua jamaah lolos dari imigrasi gitu. Kemudian nanti kita akan berkumpul di konveyor, Bu. Konveyor ini adalah tempat keluarnya bagasi, koper kita. Nah, pada saat kita nunggu koper bagasi kita keluar, Bapak Ibu dipersilakan ke toilet. Ini bebas karena kita udah tiba di Jeddah ya. Koper besar di pick up oleh handling dan porter. Koper kabin yang masuk ke bagasi juga Bapak Ibu dikumpulkan dulu, nanti dihitung dulu, kemudian nanti kalau misalkan sudah lengkap, boleh masing-masing bawa menuju ke bus yang koper kecil. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan mutawif, Bu. Mutawif itu adalah ustadz pembimbing yang akan membimbing kita selama ibadah umroh kita, gitu. Nanti insya Allah kita akan dibimbing untuk ibadah umrohnya oleh Ustadz Kosim. Beliau saat ini tinggal di sana, bermukim di Arab Saudi. Beliau sudah 15 tahun di Arab Saudi, Bu. Nanti insya Allah akan menjemput kita di Bandara Jeddah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalkan lihat di sosmed itu ada akuarium besar, kalau di Jeddah itu nanti kita akan lewat situ Bu. Nanti kita akan janjian dengan Ustadz Mutawif dengan Ustadz Kosim di akuarium yang besar itu. Nanti Bapak Ibu silahkan diperkenankan bagi yang ingin foto-foto, video dan lain-lain sambil menunggu bagasi itu diperkenankan gitu. Kemudian Bapak Ibu mohon izin kursi untuk di bis, kursi depan kanan kiri mohon untuk dikosongkan ya Bu ya. Ini untuk tour leader dan mutawif. Kenapa Bu? Karena kami tour leader dan mutawif harus selalu berdampingan di depan untuk memudahkan koordinasi. Karena saya yang memegang data dengan Ustadz, biasanya di Jeddah itu akan ada beberapa kali pemeriksaan. Mau dari Jeddah ke Mekah, atau mau dari Mekah ke Jeddah, atau mau perjalanan pada saat city tour, biasanya akan ada beberapa kali pemeriksaan. Itu random aja Bu, jadi mohon dikosongkan kursi paling depan untuk Ustadz dan untuk saya, untuk memudahkan kami berkoordinasi gitu. Kemudian setibanya di Jeddah pada saat di bis, paspor itu akan dikumpulkan Bu, akan dikumpulkan di saya ataupun di Ustadz. Jadi Bapak Ibu selama di Mekah dan di Madinah tidak diperkenankan memegang paspornya masing-masing. Sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya Bapak Ibu nanti akan dibagikan ID card pada saat di bandara Bu, seperti ini. Nah, ID card ini Bu, ID card ini di belakangnya itu akan ada nomor TL, nomor HP TL dan mutawif. Jadi ID card ini pengganti paspor kita. Silahkan selalu dipakai kemanapun Bapak Ibu pergi selama di Mekah dan di Madinah.
Jadi amit-amit Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu lupa pulang atau tersesat, nggak usah khawatir, nanti Bapak Ibu cari orang Indonesia, minta tolong hubungi nomor tour leader atau mutawif yang ada di ID card. Selama Bapak Ibu memakai ID card, kalau Bapak Ibu tersesat atau terpisah dari rombongan, insya Allah itu mudah sekali untuk kembali lagi bersama rombongan karena ada identitasnya. Yang sulit itu adalah ketika Bapak Ibu tidak memakai ID card, tidak memakai mukena Ventur, tidak memakai identitas Ventur, kemudian kuotanya tidak aktif, itu yang akan menjadi kesulitan bagi kami untuk mencari Bapak Ibu gitu. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini itu jadwal schedule kita selama di Mekah dan di Madinah. Ini mungkin tulisannya terlalu kecil. Insya Allah nanti saya akan share Bapak Ibu untuk jadwal finalnya. Jadi saat ini belum final dari pihak terkait, dari tim terkait. Saya juga belum dapat dari tim terkait untuk finalnya. Tapi secara gambarannya Bapak Ibu, kita dari umroh kita itu akan ke Mekah dulu, kemudian ke Madinah. Di Mekah ini kita ada 2 kali umroh, Bu. Umroh pertama pada saat kita landing, kita melaksanakan umroh pertama. Kemudian besoknya kita free program. Free program ini adalah acara bebas, Bapak Ibu. Tidak ada agenda khusus dari travel. Silahkan Bapak Ibu masing-masing mau istirahat, mau perbanyak ibadah di Masjidil Haram, itu boleh. Silahkan bersama keluarga masing-masing atau bersama teman kamarnya. Silahkan berkelompok secara grup kecil seperti itu. Jadi dari travel itu tidak ada agenda khusus karena free program ini biasanya untuk hari ketiga ini kita persilahkan untuk istirahat, Bu. Bagi yang mau ke masjid silahkan secara mandiri seperti itu. Nanti di saat umroh pertama ini kita akan ajarkan untuk dari hotel ke masjid jalannya ke arah mana, patokannya apa, masuknya lewat pintu apa, nanti kita akan diajar. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan di hari pertama pada saat kita umroh pertama. Untuk selebihnya pada saat free program silahkan secara mandiri gitu ya. Kemudian hari keempat ini Bu, kita akan ada City Tour Kota Mekah. City Tour Kota Mekah ini tentatif ya Bu ya, maksudnya mengikuti situasi dan kondisi aturan di Arab Saudi. Pernah tahun keberapa saya lupa, itu pada saat Ramadan City Tour itu ditiadakan Bu, dilarang oleh pihak Arab Saudi gitu. Karena faktor dari pihak Arab Saudi itu City Tour ditiadakan demi sterilisasi menjelang haji ataupun kita diarahkan untuk fokus beribadah di Masjidil Haram. Tetapi tahun sebelumnya, tahun 2025, saya Ramadan juga ke Arab Saudi, City Tour masih diperbolehkan. Jadi City Tour Mekah ini, Bapak Ibu nanti kita lihat tentatif ya, tergantung aturan dari Arab Saudi pada saat kita di sana seperti apa. Karena aturan itu setiap harinya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi mereka memberlakukan aturan itu semaunya mereka dan secara mendadak seperti itu. Kalau nanti ada City Tour, maka kita akan ada umroh kedua, Bu. Pulangnya itu kita akan melaksanakan umroh kedua. Bagi yang fit, bagi yang kuat fisiknya. Lagi-lagi saya ingatkan, umroh ini adalah ibadah fisik, Bapak Ibu. Jadi, umroh di bulan selain Ramadan saja, itu membutuhkan waktu 3 jam pelaksanaan umroh. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu harus dipersiapkan fisiknya. Karena crowded, semuanya mengejar keutamaan Ramadan, kita bisa jadi tawafnya itu di lingkaran paling luar, Bu. Berarti kan kalau lingkaran paling luar itu kita muternya lebih jauh. Bisa jadi saya pernah tawaf aja itu 2 jam dan 2,5 jam. Itu tawaf aja, Bu. Sa'inya aja 2 jam, 2,5 jam. Jadi otomatis satu kali rangkaian umroh itu 4 sampai 4,5 jam. Itu saya pernah pada saat di Ramadan. Jadi ini disiapkan fitnya, kondisi fisiknya harus fit. Harus dibantu banget ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sekiranya Bapak Ibu hawa-hawanya kurang fit badannya, jangan bermain-main niat umroh ya Bapak Ibu. Misalkan gini, saya mau niat aja dulu, nanti tergantung nanti kuat lanjut enggak ya enggak. Tidak bisa Bapak Ibu ya.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah melafadzkan niat umroh di mikot, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, Bapak Ibu harus menyelesaikan rukun umroh hingga selesai. Walaupun dalam keadaan merangkak, dalam keadaan sakit, dalam keadaan babak belur sakit seperti apapun, Bapak Ibu harus menyelesaikan umrohnya gitu. Jadi sekiranya kalau memang fisiknya tidak kuat umroh kedua, tidak bermain-main dengan niat umrohnya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah kita umroh kedua, kita juga ada tawaf wada. Tawaf wada ini hanya tawaf saja, tawaf perpisahan. Kemudian kita akan check out dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, jumlah total kloter kita ini ada 32 jamaah Bapak Ibu. 12 orang menggunakan kereta cepat. Jadi kita ini satu kloter 2 paket yang berbeda, Bu. Ada yang menggunakan bis ke Madinah, ada yang menggunakan kereta cepat ke Madinah. Yang menggunakan kereta cepat itu ada 12 orang. Yang menggunakan bis ada 20 orang. Saya baru dapat info, Bu, dari kantor kemarin bahwa tiket kereta cepat itu sangat susah sekarang itu karena Ramadan. Semuanya mengejar tiket kereta cepat. Jadi dari pihak kantor menginformasikan seharusnya saya tour leader itu naik kereta cepat juga bersama 12 orang, tetapi saya tidak dapat tiket, Bapak Ibu. Saya tidak dapat tiket, alhasil saya harus naik bis. Tetapi nanti yang 12 orang ini nggak usah khawatir, ketika di kereta cepat kami akan ajarkan atau kami akan arahkan nunggunya di sini, kemudian nanti antri pada saat masuknya di sini, kemudian nanti juga kita akan titipkan Bapak Ibu kepada pihak petugas gitu. Jadi nanti nggak usah khawatir, insya Allah ada dari Bapak Ibu yang sudah pernah naik kereta cepat juga naik kereta cepat. Kemudian nanti pada saat di Madinahnya juga nggak usah khawatir, nanti bisa video call dengan kami gitu. Nanti biar kami yang bicara dengan supir atau driver di Madinah yang jemput nanti. Karena sudah diusahakan gimana caranya saya sama pihak kantor tidak dapat tiketnya Bapak Ibu, jadi otomatis saya naik bis seperti itu. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, insya Allah Allah berikan kelancaran gitu. Kemudian setelah check out Bapak Ibu, kita akan ke Madinah. Untuk ibu-ibu, untuk bapak ibu yang naik kereta cepat itu keretanya itu jam setengah 1 siang, Bu. Jadi nanti kita check out jam 9 pagi. Yang naik bis juga sama, kita sama-sama nanti check outnya. Kemudian nanti sampai di kota Madinahnya kemungkinan yang naik kereta cepat itu tiba lebih awal. Nanti sudah ada tim sana, Bapak Ibu silakan nanti ketika sudah biasanya Bu di kota Madinah dan Mekah itu hotel itu baru ready kuncinya setelah maghrib. Berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu waktu check-in itu kan jam 2 siang ya. Kalau di Arab Saudi itu setelah maghrib baru ready check-in. Ketika Bapak Ibu tiba jam 3 sore, sudah tiba di Madinah, silakan Bapak Ibu langsung itikaf saja di masjid yang 12 orang ini. Sambil menunggu kami yang dari bus sampai. Nanti ketika kami yang dari bus sampai, kami menyusul itikaf juga di masjid. Nanti ketika maghrib kita kembali ke hotel, kita bagikan kunci kamarnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Kemudian di Madinah juga kita ada city tour 1 kali, Bu. Di antaranya ke perkebunan kurma, Jabal Uhud, dan ke Masjid Kuba gitu. Kemudian nanti kita sebenarnya bukan agenda wajib ke Raudhah itu, tapi kita akan usahakan ikhtiarkan. Semoga Bapak Ibu yang sudah berhasil via nusuk juga sudah banyak, tetapi kalau ya Bapak Ibu yang terkendala akun nusuknya, biasanya Bu itu kalau misalkan akun nusuk keterangannya already exist itu biasanya Bapak Ibu login nusuknya tidak langsung. Ketika visa keluar tidak langsung login nusuk. Itu ditunda-tunda dan nanti akhirnya terkendala seperti itu, seperti terlihat dihack sama orang gitu. Seperti terlihat dihack sama orang itu biasanya memang kayak gitu, Bu. Kalau memang dari visa keluar terus ditunda-tunda login nusuknya hasil seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita akan maksimalkan untuk bantu Bapak Ibu semua. Tapi kami tidak janji, Bapak Ibu kita akan bantu ikhtiar semaksimal mungkin. Mohon doanya semoga Allah mudahkan ya Bapak Ibu terkait Raudhah ini.
gitu. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini hotel kita di Mekah ini di Maisan Al Makom Hotel. Jaraknya cukup dekat, Bapak Ibu, sekitar 300 sampai 400 meter jalan kaki tanpa naik bis ya, Bu ya. Cuman ini Bu, kalau Maisan Al Makom ini hotelnya jangan kaget. Ini hotelnya sedikit lebih sempit. Jadi jangan kaget ketika nanti ini sempit banget gitu. Naruh koper aja nggak bisa karena memang kondisinya seperti itu Bu. Hotel Maisan Al Makom ini kelebihannya memang bisa dijangkau dengan jalan kaki cukup dekat, tetapi kamarnya itu agak sempit seperti itu. Nanti kita atur aja Bapak Ibu gimana caranya, apakah ditaruh di bawah meja ataupun kita taruh di dalam lemari juga bisa, atau taruh di atas kasur bagian ujungnya juga bisa seperti itu. Kalau ODST ini agak sedikit longgar Bapak Ibu karena di Madinah itu memang sedikit kamarnya itu sedikit lebih luas, sedikit saja lebih luas dari Mekah gitu. Dan jaraknya juga dekat. Ini ODST itu hanya 200 meteran Bapak Ibu dari pintu 328. Kalau jalan kaki 3 menit itu nggak sampai gitu. Dekat sekali kalau ODST. Kemudian komposisi kamar itu Bapak Ibu ada yang double sekamar berdua, ada yang triple sekamar bertiga, ada yang quad sekamar berempat. Ini sesuai pemesanan Bapak Ibu pada saat mendaftar pertama kali. Kalau Bapak Ibu tidak upgrade, maka Bapak Ibu akan mendapat sekamar berempat sesuai gender. Maksudnya sesuai gender gimana? Sesuai dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau Bapak Ibu upgrade, sekamar bertiga akan mendapat sekamar bertiga. Tentunya ini dari awal pendaftaran, ini harganya berbeda ya Bu ya, gitu. Sekamar berdua juga berbeda. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau yang merasa sudah upgrade, bayar lebih kamar, tetapi ternyata di room list yang saya share itu tidak sesuai, boleh dikonfirmasikan ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke tim terkait. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu dari awal sudah membayar sekamar berempat, tiba-tiba pengen sekamar bertiga tanpa upgrade. Itu tidak bisa ya Bu ya, gitu, seperti itu. Next Pak. Bapak Ibu mohon izin, ini untuk pertanyaan nanti kita akan bacakan, saya akan bacakan di akhir sesi ya Bu ya, gitu. Yang perlu diperhatikan saat di Mekah dan di Madinah, di antaranya untuk keamanan, paspor akan dikumpulkan disimpan oleh mutawif atau saya. Setibanya di hotel, biasanya setelah umroh baru koper bisa diambil. Jadi barang yang akan digunakan disimpan di tas kabin. Nah, ini Pak, tadi seperti yang saya bilang, biasanya untuk ibu-ibu satu set pakaian ganti itu disimpan di koper kabin karena untuk memudahkan kita untuk ambil keperluan kita di koper kabin pada saat kita tiba di Hotel Mekah. Karena biasanya kalau koper besar Bu, itu akan diambil atau dihandle oleh porter. Mereka butuh waktu untuk ambilnya. Biasanya itu kan karena antri lift, jadi mereka porter itu agak butuh waktu untuk naruh di kalau di Maisan Al Makom biasanya Bu kita akan taruh di hotel yang dominan kamarnya. Jadi kita belum tentu Pak kita mendapatkan kamar yang satu lantai semua. Misalkan Bapak Ibu beda Bapak Ibu umroh berdua suami istri tetapi tidak upgrade, otomatis kamar terpisah. Nanti bapak misalkan yang bapaknya saya minta sekamarnya kamar dengan istri saya bersebelahan. Belum tentu ya Bapak Ibu karena kita belum tentu dapat satu kamar satu rombongan itu satu lantai semua belum tentu. Seringnya Bu, seringnya kita satu grup itu terpisah-pisah. Lantai 2 ada satu kamar, lantai 3 satu kamar, lantai 1 satu kamar, lantai 3 ada 4 kamar, 2 kamar, kayak gitu-gitu. Jadi belum tentu tergantung nanti kita dapat kamarnya dari pihak hotel seperti apa. Seperti itu. Makan dan minum secukupnya sebelum umroh, Bu. Jadi ketika kita akan umroh, kita nanti kan Bapak Ibu sahur dulu tuh. Nah, secukupnya jadi nanti biar nggak kebelet ke kamar mandi pada saat pelaksanaan umrohnya. Kemudian koper ditaruh di lantai yang dominan kamar jamaah. Misalkan yang di lantai 4 ada 3 kamar, yang lainnya satu. Nah, ini akan ditaruh di lantai 4 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ada jam-jam waktu makan di restoran. Karena kita Ramadan, nanti ada jam sahur dan jam berbuka puasa. Ini Bapak Ibu mohon diikutin aturannya
ketika Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu pengen itikaf dari maghrib sampai dengan isya dan tarawih, otomatis Bapak Ibu akan melewatkan waktu jam berbuka di hotel. Ketika di hotel sudah dibereskan restorannya, Bapak Ibu tidak bisa menuntut pihak resto atau tidak bisa menuntut pihak travel untuk menunggu Bapak Ibu. Itu tidak bisa. Silakan restoran hotel punya regulasi masing-masing, jam berbuka dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau ingin berbuka di hotel, silahkan menyesuaikan agenda kita. Misalkan apakah sholat maghrib pulang dulu, berbuka dulu, baru isya berangkat lagi, atau seperti apa diatur. Kalau pengen itikaf bablas sampai sampai tarawih, dipersilahkan. Tetapi nanti kalau nggak kebagian makan di hotel, berarti Bapak Ibu bisa jajan di luar seperti itu. Selalu on time, waktu kumpul di lobi pada saat pergi city tour atau umroh. Bapak Ibu mohon bantuannya karena kita pergi secara rombongan, secara grup sebanyak 32 orang, tentunya dengan karakter yang berbeda. Mohon dibantu ketika nanti kita umumkan kumpul jam 7, Bapak Ibu dimohon dibantu sebelum jam 7 sudah kumpul semua di lobi. Itu untuk meminimalisir kita membuang-buang waktu, atau bisa juga kita antar grup itu terjadi konflik karena misalkan yang satu sudah on time, yang satu seringkali terlambat terus, itu karena hal-hal seperti itu memicu sekali konflik gitu. Mohon dibantu, semoga kita kompak ya Bapak Ibu. Kemudian jangan sungkan meminta bantuan ke mutawif atau ke tour leader. Silakan nomor Ustadz di save, nomor saya di save. Kalau perlu bantuan silakan WA secara japri, karena mungkin kalau di grup nanti akan tertumpuk terus Bapak Ibu dengan jamaah yang lain, ngomong apa itu nanti ketumpuk. Silakan japri ke saya. Tapi saya mohon izin kepada Bapak Ibu, ketika saya membalas Bapak Ibu ada jeda waktu 5 menit atau 7 menit, mohon izin karena yang WA ke saya itu puluhan orang. Jadi saya akan membalas WA berurutan dari yang paling bawah, seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu urgent, ada yang sakit, sesak napas, butuh bantuan secepatnya, silakan langsung telepon saya, seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu WA, misalkan saya ada delay membalasnya, mohon izin, mohon maklum karena yang WA ke saya itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu maklum gitu. Kalau misalkan saya 5 menit belum balas, bisa ke Ustadz juga, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, standar pelayanan di Hotel Mekah dan di Madinah sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Bapak Ibu jangan berharap pelayanannya seperti di Indonesia. Jangan berharap ramah, jangan berharap mereka gerak cepat. Misalkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tiba di Hotel Mekah, ternyata handuknya kurang. Itu sangat lazim sekali terjadi di Mekah maupun di Madinah. Nggak usah panik, nggak usah marah, nggak usah emosi. Silahkan sampaikan kepada kami, Mbak Devi, kamar nomor sekian, 4 orang, tapi anduknya cuma 3. Silahkan nanti saya akan data, saya akan laporkan ke pihak bellboy, nanti pihak bellboy akan antarkan ke kamarnya masing-masing. Tetapi balik lagi Bapak Ibu, pelayanan di Arab Saudi itu berbeda dengan Indonesia. Mereka bisa antarnya itu 2 jam, 3 jam kemudian. Sementara kita mau mandi misalkan. Daripada kita mengotori hati kita, Bapak Ibu, apalagi di bulan Ramadan ya, daripada kita ngedumel, menggerutu, gara-gara anduk aja, lebih baik kita bawa handuk dari rumah. Handuk traveling yang kecil saja. Jadi ketika handuknya tidak ada, tidak ready, kita bisa pakai handuk kita. Semua kita buat simple ya Bapak Ibu, apalagi Ramadan, kita fokus ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan gitu. Jangan sampai hal-hal kecil itu menodai dari niat awal kita untuk melaksanakan ibadah umroh, seperti itu. Kemudian saat waktu check out biasanya koper taruh di depan kamar. Ini nanti sambil jalan aja Bapak Ibu untuk teknis check out dan lain-lain. Kemudian selalu menggunakan ID card kemanapun pergi. Next Pak. Bapak itu masuk Masjid Nabawi antara laki-laki dan perempuan itu terpisah. Jadi berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu Masjidil Haram, pintu masuk ke masjid itu perempuan dan laki-laki itu digabung, itu campur. Sholatnya juga kadang dicampur. Sebelah kanan blok cewek, sebelah kiri itu blok laki-laki. Tapi kalau di Nabawi itu terpisah. Jadi
Yang khusus laki-laki, khusus perempuan, perempuan. Biasanya khusus perempuan itu ada partisinya, Bu. Jadi pintu masuk laki perempuan itu ada partisi atau sekat. Jadi tertutup. Jadi kalau ibu-ibu pengen lihat mana yang membedakan pintu perempuan itu, lihat aja pintunya yang bagian luarnya itu ada pembatas lagi atau tidak gitu. Itu biasanya perempuan. Tetapi nggak usah khawatir, pada saat di Nabawi itu nanti kita akan ada perkenalan masjid. Bapak Ibu nanti bisa perhatikan dari hotel ke masjid kita arahnya gimana, kita patokannya apa, nanti ibu-ibu masuk pintu ke dalam masjidnya sebelah mana, bapak-bapak sebelah mana, toilet sebelah mana, nanti kita akan bantu jelaskan pada saat di hotel di Masjid Nabawi, nggak usah khawatir. Kemudian Bapak Ibu, waktu masuk Raudo ditentukan berdasarkan tasre yang dibuat oleh muasasah. Jadi Bu, masuk ke Raudo itu ada 3 cara. Satu, lewat tasreh yang dikeluarkan oleh pihak muasasah atau pihak Saudi. Itu secara grup. Dua, lewat nusuk secara mandiri yang saya sampaikan di dalam grup. Tiga, secara instan track. Jadi, dari pihak travel, Bapak Ibu, kita selalu mengajukan tasreh kepada pihak muasasah. Tetapi kembali lagi, Bapak Ibu, ini kewenangan sepenuhnya dari pihak Saudi. Mau memberikan izin tersebut kepada travel siapa, kepada kloter siapa. Misalkan kayak gini, Bapak Ibu, kunjungan di Ramadan itu kan sangat membludak. Misalkan jatah kuota masuk ke Raudoh itu satu harinya itu misalkan 1 juta orang. Tetapi yang mengajukan izin itu ada 100 juta orang. Otomatis yang tetap mendapatkan tasreh itu hanya 1 juta. Pengalaman saya seperti itu Bapak Ibu. Kadang tasreh itu keluar, kadang tasreh itu tidak keluar dari pihak muasasah. Kami dari travel tidak bisa intervensi muasasah, tidak bisa intervensi dari pihak Saudi. Lalu caranya gimana? Maka dari itu kami mengarahkan dari kemarin ikhtiar kedua itu lewat nusuk. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata terkendala nusuknya, kita nanti akan cari solusi lain. Bismillah, Bapak Ibu doakan kami saja, semoga kami bisa mendapatkan solusi lain untuk agar Bapak Ibu bisa masuk ke Raudoh gitu. Kami tidak janji, tapi kami akan mengusahakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua gitu. Tetapi yang bisa lewat nusuk, usahakan lewat nusuk dulu ya Bu ya, gitu seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak bisa juga, nanti yang sudah berhasil nusuk bisa lewat instant track. Instant track itu nanti saya jelaskan di akhir sesi. Kemudian ini kalau misalkan ada city tour tambahan, ini biasanya mengikuti kesepakatan jamaah. Ini biasanya sih Bapak Ibu kalau kita Ramadan, saya sarankan memperbanyak ibadah aja ya Pak ya. Kalau memang waktunya free program, perbanyak saja itikaf gitu. Ini city tour tambahan ini biasanya ini jarang sekali di Ramadan ada yang ingin city tour tambahan. Apalagi kan lagi puasa lemes-lemes gitu ya Bu ya gitu. Jadi kita perbanyak itikaf saja. Kemudian, nah Bapak Ibu berbelanja di toko jangan sesekali menawar jika memang Bapak Ibu tidak serius berbelanja. Misalkan Bapak Ibu ada di toko perjalanan pulang, Bapak Ibu nanya, misalkan ini harga berapa? Misalkan 50 rial, Bapak Ibu nawar 20 rial, ternyata Bapak Ibu dikasih 30 rial. Tapi Bapak Ibu nggak niat beli, itu nggak bisa Pak. Nggak boleh, Bapak Ibu akan nanti mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari penjual tersebut. Bapak Ibu bisa diteriakin, Bapak Ibu bisa ibaratnya dimarah-marahin, dimaki-maki, atau Bapak Ibu bisa dipaksa barang itu dibawa dulu. Kalau Bapak Ibu misalkan gini, saya tidak bawa uang, Bapak Ibu dipaksa barang itu dibawa dulu, jadi otomatis Bapak Ibu harus beli gitu. Jadi kalau memang sekiranya tidak mau membeli, jangan sesekali menawar. Nah Bapak Ibu, saya sarankan di Mekah ini kita fokus ibadah. Selain kita umroh dan umroh, kita fokus ibadah karena mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat. Semua kebaikan di tanah suci itu di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Jadi kita fokus di sini tidak ada agenda berbelanja ya Bapak Ibu. Nanti ketika di Madinah Bapak Ibu ada 1 hari yang saya antar untuk berbelanja. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan Mbak Devi saya mau beli sajadah yang murah di mana saya antar. Saya mau beli parfum murah-murah saya antar. Saya mau beli parfum yang mahal saya antar. Saya mau beli kurma yang murah di mana saya antar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Madinah akan saya antar untuk ada 1 hari nanti kita kumpulkan
kita ada agenda berbelanja bersama. Jadi mohon di Mekah kita fokus untuk beribadah. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ini free program, ini secara mandiri atau grup kecil. Nah ini biasanya Bapak Ibu silahkan nanti janjian dengan teman kamarnya atau dengan suaminya atau dengan keluarganya itu berangkat secara mandiri karena tidak semua orang ingin misalkan fisiknya itu kan berbeda-beda Bu. Ada orang yang kuat itikaf, ada orang yang butuh istirahat. Jadi silahkan yang ingin itikaf ketika free program itu secara mandiri ke masjid gitu. Kemudian Bapak Ibu ini kunci kamar biasanya hanya dapat dua kunci saja itu di Mekah. Ini gimana caranya kalau misalkan sekamar berempat itu bisa dititip di resepsionis gitu. Nah, untuk di Madinah itu kuncinya cuma satu, Bu. Kita hotel ODST itu kuncinya cuma satu. Karena dititip resepsionis juga. Jadi ketika yang terakhir keluar kamar titip resepsionis, kemudian nanti teman kamarnya kalau misalkan mau sebelum ke kamar cek dulu di resepsionis ada kuncinya atau tidak. Kalau kuncinya tidak ada di resepsionis berarti ada orang di dalam gitu di kamar seperti itu. Kemudian lagi-lagi saya tidak bosan mengingatkan dilarang merokok di dalam kamar, area masjid dan area bandara dan pesawat ya Pak ya gitu seperti itu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu ini tadi saya nge-spill sedikit terkait instant track. Ini tampilannya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Instant track ini diaksesnya lewat nusuk juga. Jadi Bapak Ibu yang bisa akses nusuknya ini beruntung bisa akses instant track. Jadi masuk ke Raudoh itu jatahnya sehari sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan sudah masuk nusuk hari ini, besoknya Bapak Ibu bisa ngecek instant track di nusuknya. Ini dibuka setiap 20 menit sekali. Tetapi jangan kaget kalau misalkan nanti ketika instant track itu agak lebih sulit karena ini Ramadan Bapak Ibu. Jadi memang Ramadan ini agak lebih sulit untuk masuk ke Raudohnya karena puncak kunjungan tertinggi juga gitu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, himbauan selama di Mekah dan di Madinah, mohon selalu hati-hati dengan barang bawaan masing-masing. Tanah suci tidak semuanya orangnya suci ya Bapak Ibu. Saya baru aja kejadian kemarin, jamaah saya hilang uangnya di tas. Jadi ketika wudhu, Bapak Ibu, saya sudah ingatkan. Ketika nanti kita ada umroh kedua itu mikot di Masjid Tanim. Masjid Tanim itu besar, itu crowded, itu biasanya ada orang India, Pakistan dan lain-lain, orang Jordan dan lain-lain ya Bu ya. Itu mereka kalau ketika wudhu itu mereka senangnya nyenggol-nyenggol kita Bu. Apa namanya? Mepet-mepet. Itu biasanya mereka saya tidak menuduh tapi memang seringkali kejadian Bu. Ada yang jamaah umroh venture juga kalungnya hilang Bu. Lagi dipakai hilang. Itu senilai 20 juta. Jadi saya sarankan untuk ibu-ibu jangan memakai perhiasan. Simpan aja di rumah perhiasannya. Kalung hilang Bu dalam hitungan detik saja, itu hanya dia nyenggol saja pada saat berwudu. Dompet hilang pada saat berwudu juga. Kemudian uang hilang pada saat berwudu juga. Jadi hati-hati. Kemudian HP juga Bapak Ibu. Ketika kita ingin pegang Ka'bah, itu disarankan jangan membawa tas. Misalkan Bapak Ibu ingin pegang Ka'bah secara mandiri, jangan bawa tas titipin ke temannya atau keluarganya. Karena pernah ada jamaah saya yang baru kemarin pulang itu bawa tas ketika pegang Ka'bah, ketika keluar itu tasnya sudah disilet Pak, sudah robek gitu. HP sudah hilang, dompet sudah hilang seperti itu. Lalu kalau kita udah kayak gitu udah susah Pak. Mau kita laporan seperti apa sudah susah. Jadi tolong dijaga masing-masing barang bawaannya gitu. Kemudian istirahat ya Pak Ibu. Jangan sampai kita terlalu memforsir badan kita. Nanti akan berdampak kepada ibadah-ibadah yang lain jadinya tidak maksimal. Kemudian makan minum vitamin. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Biasanya ini Ramadan ini kan banyak juga nih penyakitnya batuk pilek gitu. Di sana masih kalau di Mekah suhunya sekarang hangat, Bapak Ibu nggak terlalu dingin. Tapi di Madinah nih Bu, tolong diperhatikan di Madinah ini dingin banget Bu. Gitu. Biasanya dari Mekah kita hangat,
pindah ke Madinah jadi dingin. Nah, ini biasanya adaptasi badan kita. Ini banyak sekali yang diare, gatal-gatal, penyakitnya itu gatal-gatal, alergi, kemudian flu itu sudah pasti, radang. Tolong jangan jangan minum es. Jangan minum yang berwarna-warna, jangan minum yang berasa-rasa. Udahlah Bu, kita mah nanti minum air zam-zam aja. Bawa botol kosong, nanti jadi ketika kita ke Mekah itu kita isi minumnya pakai air zam-zam Bu, botol kosong itu. Jadi minum aja air zam-zam di hotel. Jadi jangan minum yang rasa-rasa gitu. Kemudian mohon selalu on time, lebih awal waktu sholat serta ikuti arahan dari kami, dari tour leader dan mutawib. Semua arahan dari kami insya Allah yang terbaik untuk Bapak Ibu semua gitu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini tidak over bagasi. Mohon maaf ini 23 kilo ini salah, ini yang kloter saya sebelumnya. Kalau nggak salah Oman itu 30 kilogram Bapak Ibu maksimal dari kopernya itu. Kemudian barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Ini pada saat nanti kepulangan. Kemudian oleh-oleh dikemas dengan aman. Kemudian pada saat check-in di counter Bandara Jeddah itu biasanya berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia semuanya serba tertata rapi Bu, serba diurusin oleh pihak handling. Tetapi kalau di Jeddah itu semi mandiri juga karena troli itu harus kita bawa masing-masing ke depan counter check-in seperti itu. Jadi jangan kaget gitu. Kemudian nanti air zam-zam ini Bapak Ibu yang dus-dus 5 liter ini kan akan mendapat jatah satu dus masing-masing 5 liter. Ini terbang dari Jeddah ya Bapak Ibu, terbang bersama kita. Jadi jangan ada yang nyangka Mbak Devi ini jam-jamnya dari Indonesia ya. Enggak Bu, ini jam-jamnya terbang sama kita juga dari Jeddah itu dari Arab Saudi terbang bersama kita di pesawat gitu. Nah, ini kita akan mendapatkan nanti pada saat di Bandara Suta akan dibagikan zam-zam satu orang satu dus atau 5 liter. Nah, Bapak Ibu, bagi ada yang bertanya, gimana Mbak Devi kalau bawa air zam-zam dalam botol kecil-kecil? Bapak Ibu, saya informasikan sekarang, saya tidak melarang dan saya tidak memperbolehkan juga. Tetapi pengalaman saya 2 kloter sebelumnya, Oman Air itu, yang membawa air zam-zam itu kopernya tidak keluar Bapak Ibu. Sampai detik ini koper kloter 873 itu tidak keluar Bu, sudah hampir 1 bulan. Itu biasanya itu karena ada air zam-zam di situnya. Saya nggak paham seperti apa. Ya, itu saya akan kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Ada yang pengen kekeh bawa air zam-zam, silahkan monggo. Tetapi ketika nanti ada resiko yang muncul ketika koper kita tidak keluar, Bapak Ibu sudah mengetahui itu. Karena saya sudah 2 kali tidak keluar koper kloter saya yang kemarin saya bawa dan kloter teman saya itu 3 koper tidak keluar Bu, isinya jam-jam semua. Kloter yang saya bawa kemarin 1 koper tidak keluar sampai sekarang. Itu karena terindikasi di dalamnya ada air jam-jam semua yang kita bawa di botol-botol kecil. Jadi saya serahkan kepada Bapak Ibu, monggo, yang penting resikonya sudah diketahui oleh masing-masing seperti itu. Next Pak. Oh, nggak boleh bawa air jam-jam. Udah 3 Bapak kali. Ibu, ini ada program baru dari Arab. Ada program baru dari Ventur untuk khusus musim umroh di 1447 ini. Nah, ini ada giveaway Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu berpeluang mendapatkan giveaway dari Ventur hadiahnya. Juara pertama hadiahnya 1 juta. Lumayan banget Bapak Ibu, sayang kalau dilewatkan. Hadiah kedua, hadiahnya itu 500.000. Hadiah ketiga merchandise itu bagus-bagus Bapak Ibu, isinya seperti tumbler, premium semua gitu kan. Nah ini Bapak Ibu, jadi kan biasanya kalau kita umroh itu foto-foto, bikin video, silahkan foto-foto dan video Bapak Ibu di-upload di sosial media masing-masing dengan memakai atribut Ventur ya Bu tentunya. Misalkan Bapak Ibu apakah review kopernya Ventur, Bapak Ibu review batiknya, atau Bapak Ibu foto-foto pakai seragam Ventur, di-upload di sosmed kan biasanya tanpa giveaway juga kita suka upload di sosmed ya Bu ya. Nah ini sambil menyelam minum air, kita upload di sosmed, diabadikan, kemudian kita sambil ikut giveaway. Nah nanti Bapak Ibu yang
view dan like terbanyak, tapi nggak usah khawatir, misal Mbak Devi follower saya cuma 100, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti postingan Bapak Ibu itu akan di-repost lagi oleh Venture Travel. Akan di-repost lagi, nah itu kemudian nanti dilihat di situ repostan Venture Travel itu, yang postingan Bapak Ibu view-nya berapa, like-nya berapa, nanti yang terbanyak menjadi pemenangnya mendapatkan hadiah 1 juta. Tentunya dengan syarat dan ketentuan kayak diikuti nih Bu rules-nya, wajib follow akun Venture, wajib hashtag dan lain-lain seperti itu. Next Pak. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung uh, PowerPoint kita ini. Terima kasih, jazakallahu khair. Semoga Bapak Ibu selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan juga mendapatkan pahala umroh yang mabrur, dan semua yang doa Bapak Ibu sampaikan panjatkan di tanah suci makbullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu di kolom chat, barangkali ada yang, oke, ini ada. Dari Ibu Salama. Halo Kak, saya mau tanya, pada saat keberangkatan di Bandara Cengkareng itu minimal sampainya jam berapakah? Bu, kita kumpul 9.40. Saya sarankan Bapak Ibu jam 10 maksimal harus sudah tiba di uh, launch Hotel Anara ya Bu ya, di bandara gitu, di tempat titik poin kita. Jadi maksimal jam 10 karena kita ada briefing, kita akan ada pembagian ID card, pembagian shell dan lain-lain gitu. Dimohon untuk tidak terlambat ya Bapak Ibu, karena nanti kalau Bapak Ibu terlambat, apalagi misalkan Bapak Ibu yang terlambat ini belum mengumpulkan paspor, itu akan terhambat check-in kita secara grup, itu terhambat karena check-in grup itu biasanya nunggu paspornya lengkap dulu gitu. Jadi sekalian nih saya ingetin Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor, tolong dibawa pada saat keberangkatan. Dan juga sertifikat vaksinnya tolong di print dibawa pada saat keberangkatan. Seperti itu. Ini Bapak Ardian dan Ibu Sri Murtining Tias. Kalau lihat di peraturan Oman Air biasa 20.000 mAh. Betul Pak, kalau lihat di peraturan Saudi, Emirates, Oman Air itu 20.000 mAh, itu diperbolehkan. Tapi kalau yang di atas 10.000 mAh itu biasanya itu kita harus mengisi form izin maskapai. Jadi ada formulir yang harus kita isi. Mereka secara bertahap itu ada izin yang harus mereka seperti dari mereka ke supervisornya dan lain-lain. Tetapi kemarin Pak, pengalaman saya kemarin, Saudia dan Oman Air juga ada yang membawa powerbank 20.000 mAh itu disita. Jadi ini aturan maskapai itu jangan kan setiap hari ya Pak ya, setiap detik, setiap jamnya itu berubah-ubah. Jadi otomatis kita ikuti saja aturan dari pihak maskapai. Kalau misalkan Bapak mau bawa 20.000 mAh, nggak apa-apa, dicoba saja kalau memang punyanya seperti itu. Tetapi nanti ketika terkendala atau tidak diizinkan oleh pihak maskapai, Bapak sudah mengetahui hal itu. Karena pengalaman saya kemarin 20.000 mAh itu disita Pak, gitu, tidak boleh diizinkan. Akhirnya dititip di Venture, pulangnya diambil lagi seperti itu, gitu. Jadi saran saya untuk amannya sih lebih baik 10.000 mAh saja Pak. Misalkan Bapak pergi suami istri berdua, bawa dua saja, satu 10.000, satu 10.000 kan jadi otomatis punya backup gitu Pak. Seperti itu. Yang penting tidak 20.000 mAh yang besar gitu, itu sangat mencolok, jadi tidak diizinkan biasanya. Apakah tas lempang bisa pakai yang berbeda? Ini Pak Ardian lagi. Boleh Pak, nggak apa-apa. Tas lempang silahkan Bapak pakai yang senyamannya aja. Yang pasti dipastikan aman ya Pak ya, misalkan bersleting dan lain-lain gitu. Jangan sampai tas lempangnya mudah untuk barang-barangnya tercecer seperti itu. Ini dari Ibu Feni, lanjut ya Kak Devi, untuk briefingnya berapa lama Kak jika diantar? Apakah setelah briefing masih bisa menunggu waktu boarding dengan pengantar? Oke, baik Bu, saya izin sampaikan. Jadi, ketika nanti 9.40 Bapak Ibu kumpul di Lounge Hotel Anara, itu kita ada briefing dan lain-lain. Itu biasanya 2 jam saja, Bu. 2 jam sampai 2 jam setengah. Dari jam 10 biasanya sampai zuhur, kita sholat zuhur dulu, karena kita kan besok bertepatan sholat Jumat nih, Pak.
Karena kita sedang safar, kita mengambil ruksoh, jadi kita untuk bapak-bapaknya tidak sholat Jumat, Pak, kita zuhur berjamaah di lounge Hotel Anara. Karena jam setengah satu kita harus sudah mulai check in di counter profiling Oman Air seperti itu. Nah, jadi kalau keluarga ingin menunggu, boleh saja di depan Hotel Anara, tidak masuk ke lounge Anara. Itu dari perkiraan sih dari jam 10 sampai setengah satuan. Sampai selesai kita sholat, selesai kita naik ke counter check-in. Nah, itu nanti Bapak yang pengantar boleh bertemu lagi dengan kita. Kalau misalkan mau ikut ke counter check-in juga boleh, atau mau sampai di situ saja, paling kita dadah-dadah saja di situ gitu. Jadi kita ngelewat lagi ke pintu lobi Hotel Anara, keluarga ketemu, kalau mau ikut ke counter check-in juga boleh. Paling nanti betul-betul berpisahnya itu di gate keberangkatan, Pak. Ada di Bandara Terminal 3 kan suka ada gate keberangkatan internasional besar. Nah, sampai situ aja, Pak, gitu. Untuk Ibu Feni semoga cukup menjawab ya Bu ya, kurang lebih menunggunya 2 sampai 2,5 jam gitu Bu. Untuk umroh pertama kira-kira jam berapa? Apakah bentur dengan sholat subuh? Terima kasih Pak Ardian, ini pertanyaannya bagus. Untuk umroh pertama itu Pak, kan kita itu landing di Jeddah itu jam 12 malam ya Pak ya. Landing jam 12 malam, kita bagasi dan lain-lain spare waktu 2 jam. Imigrasi, bagasi, dan lain-lainnya Pak ya, spare waktu 2 jam. Perkiraan jam 2 malam kita sudah mulai bergerak ke Mekah. Dari Jeddah ke Mekah itu perkiraan 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung kita mampir dulu atau seperti apa. Taruhlah 2 jam ya Pak ya. Dari jam 2 malam kita tiba di Hotel Mekah itu jam 4 subuh, Pak. Jam 4 subuh, belum waktu azan ini. Biasanya kita check-in, lain-lain, terus kita sahur di hotel. Biasanya kita akan mulai umrohnya itu setelah bubaran sholat subuh. Biasanya kita sih jam 7, Pak. Kita nanti lihat sikon, apakah, karena kalau bukan Ramadan itu kan kita nunggu sarapan, selesai sarapan kita jam 7 kumpul. Tapi karena kita Ramadan, kita sahur, sholat subuh di hotel masing-masing, di kamar masing-masing. Kemudian setelah sholat subuh kita kumpul di lobi. Biasanya seperti itu, Pak. Azan subuh itu biasanya kalau sekarang itu di Mekah kemarin jam 6, Pak. Mungkin sekarang maju ke jam setengah 6 kali ya. Jam setengah 6 azan subuh. Biasanya kemungkinan sih setengah tujuhan kita kumpul di lobi. Setengah 7 kumpul di lobi, kita bergerak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Mulai setengah 7, perkiraan selesai paling cepat jam 10-an, Pak. 10 pagi. Nah, 10 pagi Wah, selesai, ya. mau nanya, mau nambah, Boleh, ini boleh. kan Apa, Pak? pertanyaan saya. Berarti dari kita ambil mikot sampai kita mulai umroh itu ada sekitar 7 jam ya, sampai Betul. ya. Berarti itu semuanya nanti di hotel. Berarti termasuk ihramnya juga nggak akan kita lepas ya. Iya, nah betul Pak. Ini Bapak bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Ini sering kali banget Pak terjadi. Jadi jamaah pokoknya Pak, ketika kita sudah niat umroh di mikot, labbaik Allahumma umrohtan di mikot, itu sudah berlaku semua larangan ihram, mau laki-laki dan perempuan, sampai kita tahalul. Nah, ketika kita tiba di Hotel Mekah, itu biasanya bapak-bapak ini sering lupa Pak, ke kamar mandi, pipis dan lain-lain. Kemudian kain ihramnya diganti handuk. Itu tidak boleh, Pak. Karena handuk itu ada jahitannya. Jadi pakaian berjahit ini tidak boleh, dan ini nanti Bapak kenal larangan ihram, harus membayar dam. Terus juga biasanya di bis, misalkan Bapak kedinginan dan lain-lain, si kain ihram ditutup kepala Bapak karena kedinginan ditutup. Itu tidak boleh juga. Jadi nanti saya akan share lagi larangan-larangan ihram seperti diperhatikan lagi, nanti tidak boleh. Betul Bapak, betul sekali. Dari mulai kita niat umroh itu bisa sampai 10 jaman Pak. Kita 10 jaman sampai selesai tahalul. Jadi kita puasa tuh Pak, dari mulai niat umroh sampai kita tahalul itu ada jarak kurang lebih 10 jaman, kita benar-benar puasa
tidak melakukan larangan-larangan ihram seperti itu Pak. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau cuci tangan itu biasanya sabun tuh Pak, sering banget. Ibu-ibu biasanya eh, ini saya juga titip pesan buat ibu-ibu ketika nanti apa namanya di hotel, misalkan ibu-ibu pengen berganti pakaian umrohnya, diperbolehkan Bu, tetapi diusahakan pakaian ihramnya itu pakaian untuk umrohnya itu dipisahkan Bu, jangan ada wangi-wangian. Makanya tadi saya infokan untuk ibu-ibu siapkan satu set pakaian dari atas sampai bawah sampai dalaman ditaruh di koper kabin itu yang tidak wangi. Jadi untuk jaga-jaga ketika ibu nanti tiba di Hotel Mekah pengen berganti karena misalkan aduh risih keringetan atau apa, ibu pakai yang itu aja, yang di koper kabin aja, satu set tidak wangi. Mukena Venture juga tidak boleh wangi ya Bu ya. Karena kalau ibu menyentuh wangi-wangian itu nanti larangan ihram juga, melanggar juga gitu. Nah, sama halnya seperti kita pada saat tawaf umroh nih Pak. Bapak Ibu tidak boleh memegang Ka'bah karena Ka'bah itu ada wewangiannya. Itu larangan ihram juga. Makom Ibrahim juga tidak boleh Pak karena itu ada kadang suka disemprot juga wewangiannya. Jadi sudah saja Pak. Kalau saya sih biasanya ketika umroh pakai pakaian yang kita pakai pada saat di Hotel Anara saja untuk menjaga hati-hati kita. Jadi pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang kita pakai umroh gitu. Kecuali ibu yakin pakaian kita terkena najis, itu wajib diganti Bu gitu. Tetapi kalau ibu ragu misalkan, aduh kena najis nggak ya? Ibu yakin saja bahwa pakaian ibu tidak terkena najis karena keyakinan akan mengalahkan keraguan seperti itu Pak Bu gitu. Tapi kalau ibu risih mau berganti pakaian umroh pada saat Hotel Mekah, siapkan satu set pakaian sampai ciputnya, sampai dalemannya itu yang tidak wangi seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Apakah cukup menjawab Bapak Ardian? Ya, mau nanya lagi karena ya Boleh, nggak saya apa-apa, nggak apa-apa. baru pertama. Jadi Nggak apa-apa Pak, karena silakan Pak. apa waktunya cukup panjang. Kayak misalkan nanti Iya, kita harus eh, apa namanya buang air besar atau nantinya kita makan sahur harus cuci tangan. Itu ada saran khusus mungkin dari Bu Devi? kalau ya intinya kita harus ingat aja sih Pak, diingat-ingat gitu. Kita saling mengingatkan teman kamar. Jadi kalau habis makan nggak boleh cuci tangan pakai sabun. Sebetulnya Pak, sebetulnya kalau misalkan kita lupa, kita benar-benar lupa, wallahi kita lupa, misalkan Allah juga akan memaafkan gitu, dimaklumi gitu, dimaafkan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita sudah tahu itu larangan ihram, tidak boleh misalkan kita maaf ya Pak ya, kita buang air besar masih dalam keadaan berihram, kemudian kita biasanya kalau dalam ceboknya itu harus pakai sabun. Kita tahu tuh tidak boleh pakai sabun, tapi kita tetap lakukan. Itu yang tidak boleh, Pak. Gitu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan kodarullah Bapak lupa karena memang ini umroh pertama dan ya lupa saja gitu, insya Allah sih tidak apa-apa, Pak. Tapi diusahakan diingat-ingat lagi gitu. Seperti itu sih, Pak. Paling tipsnya ya, paling kita saling ingatin satu sama lainnya. Itu aja. Karena ya itu apa namanya larangan ihramnya itu kan banyak sekali dan kita juga umrohnya nanti dari umroh dari niat mikot sampai dengan tahalul itu cukup panjang, paling kita saling mengingatkan satu sama lainnya gitu Pak, diingat-ingat saja. Tapi kalau lupa biasanya sih eh, itu tidak apa-apa gitu. Kalau memang benar kita betul-betul lupa ya Pak ya, yang tidak boleh itu sudah tahu tapi kita langgar gitu. Gitu. Ya, terima kasih. Nah, sama-sama Pak. Kita lanjut ke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ke chat ya Pak ya. Dari Ibu Fitria, untuk nusuk yang grup, oh mungkin tasreh ya Bu ya? Tadi sudah saya sedikit jelaskan. Jadi untuk tasreh itu tetap kita akan ajukan ke muasasah Bu sebelum kita berangkat. Sebelum kita berangkat nih tasreh itu sudah kita ajukan kepada pihak muasasah. Tetapi kembali lagi itu kewenangan dari pihak Saudi, dari pihak muasasah sendiri.
apakah keluar atau tidak. Mudah-mudahan kloter kita ini keluar semua ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa semuanya masuk ke dalam ke Raudo secara grup. Tetapi kalau misalkan memang ternyata tasrih tidak bisa, nusuk terkendala, kita coba, saya tidak janji, tapi saya akan coba untuk mengikhtiarkan dengan jalur yang lain. Jalur seperti apa nanti biar kita saja yang urus dengan pihak saya dengan Ustadz. Nanti kita akan cari gimana solusinya gitu. Bapak Ibu cuman cukup doakan saja semoga kita dipermudah untuk masuk ke grup tersebut gitu. Nanti kita akan ketika grup dibuka Pak, nanti H-2 grup akan dibuka. Nanti saya akan data mana yang sudah berhasil pilih tanggal, mana yang terkendala akunnya. Nanti orang-orang tersebut nanti saya akan laporkan ke Ustadz. Ustadz, ini kloter kita nanti ada sekian orang. Nanti tolong dibantu pakai jalur yang lain. Insya Allah Bapak Ibu, kalau memang Allah mengizinkan kita untuk masuk ke Raudoh, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk masuk ke Raudoh. Tetapi balik lagi, kalau memang Allah tidak izinkan dengan jalur apapun, ya kita kalau bukan rezeki ya insya Allah ya tidak akan kita bisa masuk ke Raudoh gitu. Tapi kita berdoa saja Bapak Ibu, kita luruskan hati, kita luruskan niat kita, semoga Allah mudahkan untuk masuk ke Raudoh gitu. Apakah bisa beli zam-zam tambahan tapi tidak masuk koper bagasi? Ibu Feni, ini tidak bisa Bu, kalau misalkan zam-zam tambahan itu karena zam-zam itu akan keluar sesuai manifest gitu. Jadi ketika nanti zam-zamnya 4, saya juga pernah Bu waktu itu nyoba zam-zam itu tidak keluar. Jadi di misalkan gini, di bandara, khususnya Bandara Soekarno-Hatta, kita itu ditanya nanti sama pihak bandara, manifestnya berapa? 32. Yang keluar 32 saja. Walaupun misalkan pada zaman dulu nih ya Pak ya, ini bukan yang sekarang. Pada zaman dulu dari pihak bandara kadang boleh gitu ya. Maksud saya beli satu lagi di Bindawut misalkan atau di mana yang ada kardusnya gitu kan. Saya masukin ke bagasi itu nggak keluar Pak, tetap nggak keluar di Indonesia, itu tidak keluar, jadi akan keluar sesuai mas. Jadi kalau misalkan beli zam-zam tambahan tapi tidak masuk koper bagasi, itu tetap tidak akan keluar sih, akan keluarnya sesuai manifest. Bahkan jangankan tidak tambahan Pak, kadang zam-zam kita saja bisa kurang Pak, sampai Indonesia itu bisa kurang. Kita zam-zamnya 32, malah yang keluar 30, wallahu alam kayak gimana. Tapi tetap insya Allah nanti kalaupun kurang zam-zam kita di backup dari kantor Ventur untuk kekurangannya gitu. Gitu. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Ini dari Bapak Ardian, apakah visa perlu di print? Kalau visa Pak, sebetulnya dari pihak kami, dari pihak travel itu sudah print masing-masing jamaah. Jadi dari paspornya itu nanti ketika Bapak dibagikan paspor, di dalamnya itu sudah ada tiket, sudah ada visa, dan sudah bagi yang naik kereta cepat sudah ada tiket kereta cepatnya, biasanya seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor, kalau mau antisipasi misalkan mau di print, boleh di print juga gitu. Di print aja satu visa. Untuk kalau misalkan Bapak Ardian mau file juga untuk file diri sendiri gitu, untuk ditaruh di apa, karena nanti paspor dikumpulkan mau ditaruh di tas lempang untuk jaga-jaga, boleh nggak apa-apa di print aja satu itu untuk file kita masing-masing gitu. Ini dari Ibu Marina, Kak Devi, jika hendak membadalkan orang, apakah kita harus mengambil niat lain setelah umroh pertama selesai? Oh iya Kak, apakah bisa membawa tas ransel, tas lempang ke dalam kabin pesawat? Nah, untuk ini Bu saya izin menyampaikan untuk badal umroh ya. Kan untuk umroh pertama biasanya itu untuk umroh kita sendiri yang niat umroh di dalam pesawat. Itu untuk umroh wajib untuk diri kita sendiri. Nanti umroh kedua kita akan ada maksudnya akan ada umroh kedua, maksudnya kita akan ngambil mikot lagi di Masjid Tanim. Nah, itu akan kita bebaskan, Bapak Ibu terserah. Umroh kedua ini karena yang kewajibannya Bapak Ibu sudah gugur, sudah dilakukan di umroh pertama, maka di umroh kedua ini apakah Bapak Ibu mau hadiahkan ke keluarga yang sudah meninggal, itu boleh, itu namanya umroh badal.
Apakah mau dipakai untuk diri sendiri lagi? Itu boleh juga gitu. Itu tergantung dari Bapak Ibu semua. Yang jelas satu kali umroh satu orang. Jadi jangan Bapak Ibu niat niat umrohnya untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang itu tidak bisa. Jadi satu kali umroh untuk satu orang gitu. Kemudian saya mau ngomong apa lagi ya? Lupa nih. Eh, kita lanjut ke ini aja ya. Apakah bisa membawa tas ransel, tas lempang ke dalam kabin pesawat? Ini Ibu Marina ya. Untuk Ibu, karena koper kabinnya masuk ke dalam bagasi, biasanya nanti diperbolehkan bawa satu tas backpack kecil, Bu. Tapi jangan yang besar ya, Bu ya. Jangan yang besar apa namanya? Yang besar kayak ransel backpack, ransel untuk camping. Yang kecil saja itu boleh untuk ibu-ibunya gitu. Yang penting kecil aja. Yang penting berat kabin itu maksimal di 7 kilogram gitu. Untuk koper kabin yang ibu-ibu masuk ke bagasi ya Bu ya, dipersiapkan ya. Kemudian mohon izin, apa ada komunikasi khusus buat TL seperti HT atau walkie-talkie, dan bolehkah kita membeli lebih buat air zam-zam menjadi 10 liter ini? Eh, Maksudnya ini gimana Pak? Sansan komunikasi khusus buat TL. TL dengan siapa Pak? Kalau misalkan untuk jamaah sih Pak, nanti kita akan pinjamkan alat seperti apa ya, frekuensi radio gitu kayak transmitter dan receiver. Bapak Ibu akan kita pinjamkan satu-satu. Jadi ketika pelaksanaan ibadah umrohnya, Bapak Ibu hanya mendengar arahan atau doa dari Ustadz lewat headset kayak saya ini Bu. Jadi nanti dikasih headset, dikasih baterai cadangan dan dipinjamkan alat receiver. Nah, alat receiver itu Bapak Ibu tolong dijaga masing-masing, jangan sampai hilang, jangan sampai tutupnya juga hilang, jangan sampai rusak karena nanti akan dikembalikan lagi ke Venture Travel. Jika hilang atau rusak nanti akan dikenakan biaya penggantian gitu. Nah itu paling ini aja sih Pak. Tidak ada alat komunikasi khusus, belum ada gitu. Nanti paling komunikasi kita via handphone aja kali ya Pak ya gitu. Kemudian tadi untuk membeli air zam-zam, kalau dari Arab Saudi ini tidak bisa Pak, kita beli 10 liter dari Arab Saudinya tidak bisa karena jatahnya itu ketentuan dari Arab Saudinya itu regulasinya itu satu orang 5 liter gitu. Kalau mau beli lagi ini bisa nanti Bapak setibanya di Indonesia itu beli lagi ke Venture Travel gitu. Tapi tentunya harganya juga berbeda Pak, harganya harga Indonesia gitu seperti itu Pak. Mukena dan baju untuk ihram sudah dicuci dengan deterjen lagi bagaimana? Kalau nusuk belum hai oke. Kalau mau kena Bu, karena ini masih ada waktu longgar ya Bu ya. Mau kenanya boleh diangin-anginkan dulu aja Bu sampai apa namanya? Sampai wanginya hilang gitu. Ini kan pakai pewangi ya Bu ya. Tapi kalau mau Ibu ini cuci lagi juga boleh karena ada waktu kita masih longgar nih karena ini hari Sabtu, besok Jumat, jadi kurang lebih 6 harian. Boleh ini Ibu khusus mukena dicuci lagi. Untuk baju ihram juga disarankan sih tidak wangi Pak. Tapi kalau misalkan baju ihram yang untuk kain ihram Bapak udah wangi, karena untuk khusus Bapak-Bapak ini tidak apa-apa sih sebetulnya karena dipakainya sebelum niat umroh. Yang tidak boleh itu adalah ketika yang wangi itu dipakai setelah niat umroh Bu. Kalau mau kena ventur kan kita pakainya pada saat di Hotel Mekah karena kita sudah niat umroh. Itu yang tidak boleh. Kalau baju ihram, kain ihram bapak-bapak dipakai dulu baru niat umroh. Jadi kalaupun wangi ini sebetulnya tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau menurut saya lebih baik sih tidak usah wangi saja gitu. Nusuk mandiri belum berhasil ya nggak apa-apa Bu. Nanti kita tadi kan saya sudah infokan nanti yang belum berhasil akan saya data di dalam grup siapa-siapa saja nanti akan dibantu semoga ada jalur lain gitu. Untuk head sebaiknya minum kapan sepengetahuan Ibu. Kalau saya Bu biasanya eh, seminggu sebelum haid itu sudah minum. Tetapi kalau Ibu mau amannya boleh konsultasi dengan bidan gitu, dengan bidan terdekat. Kalau saya biasanya misalkan kalau saya haidnya tanggal 7, saya tanggal 1 udah mulai minum. Seperti itu, Bu. Kak Desi, saya pernah lihat ada konter jual jam-jam di Bandara Jeddah yang memang packing khusus.
Ini Bu, ini biasanya ini untuk yang umroh mandiri Bu. Jadi kalau yang umroh mandiri kan memang tidak dihandle sama travel. Jadi mereka beli sendiri satu visa satu zam-zam. Tapi kan karena kita dihandle travel, jadi visa Ibu sudah dibelikan untuk ini untuk air zam-zam tersebut. Jadi jatah satu visa itu satu orang Bu. Jadi kalau Ibu beli lagi kemungkinan sih tidak bisa ya Bu, karena saya sudah pernah nyoba itu tidak bisa gitu. Dan memang di bagasinya juga nggak akan ke bawah Bu, karena jatah dari maskapainya itu satu orang satu satu zam-zam. Jadi misalkan misalkan Ibu taruh aja berhasil beli gitu ya, Ibu bawa 2 box. Di maskapainya tidak bisa lolos, tidak bisa masuk karena misalkan 32 orang, zam-zamnya harus 32 orang juga gitu. Jadi walaupun ibu sudah beli ya tidak bisa ikut terbang ke Indonesia seperti itu gitu. Jadi satu visa satu zam-zam Bu itu biasanya itu untuk umroh mandiri kalau setahu saya. Kalau kita kan sudah dihandle oleh travel, oleh tim handling, jadi visa untuk pembelian air zam-zamnya sudah dihandle gitu, satu visa satu zam-zam. Untuk jamaah wanita, koper kabin masuk bagasi. Betul Bu, karena biasanya dari pihak maskapai itu kan space kabin itu nggak cukup biasanya Pak. Kalau maskapai Omannya itu misalkan pesawatnya itu full, itu kabin itu nggak cukup Pak. Kabin kita itu nggak cukup ditaruh di kompartemen atas gitu ya, di kompartemen kabin itu nggak cukup. Jadi biasanya kalau jamaah umroh akan diminta 50%-nya masuk ke bagasi koper kabinnya. Karena yang bapak-bapak wajib dibawa sendiri karena ada kain ihramnya, maka ini yang khusus kabin wanita ini diarahkan untuk masuk ke bagasi gitu. Kalau misalkan ibu dirasa saya nggak mau, saya mau bawa sendiri, misalkan ibu ya silahkan dicoba, tetapi berdasarkan pengalaman saya, kalau pihak maskapai itu masih ngelihat rombongan kita masih banyak kabin, itu akan di sweeping Bu, itu akan disita juga pada saat pintu pesawat. Jadi saran saya sebaiknya dipersiapkan dari awal saja masuk ke bagasi, kita punya tag bagasinya. Jadi kalau kenapa-napa kita punya ada buktinya bahwa koper kita masuk ke bagasi. Tetapi kalau untuk koper ibu pengen kekeh masuk ke kabin, ternyata nanti di sweeping di pintu pesawat, mendadak masuk ke bagasi juga, itu tidak, ibu hanya dikasih tag bagasi secara manual. Bagasi ibu tidak tercatat di sistem masuk ke bagasi. Jadi kalau saran saya, mendingan yang ibu-ibu dipersiapkan masuk di awal saja. Jadi antisipasi nanti di pintu pesawat juga percuma Bu, nanti di sweeping lagi, gitu seperti itu. Kak, ini bagus nih Ibu mau tanya perihal kuota yang ditawarkan di grup itu seperti apa ya skemanya. Nah, gini Bu, jadi kami itu Venture Travel punya pengalaman, khususnya saya sendiri. Jamaah saya itu awalnya dulu jamaah beli sendiri kuota gitu, terserah mau beli gimana terserah gitu. Tapi ternyata pada saat di Arab Saudi itu banyak sekali kuotanya yang tidak aktif. Saya tanya, Ibu udah beli kuota? Sudah. Pas saya cek ternyata ibu tersebut beli kuota Uni Emirat Arab. Jadi anaknya itu beliin kuota yang salah karena ada Arabnya. Jadi beli kuota Uni Emirat Arab. Itu kuota Dubai, Bapak Ibu. Jadi seringkali jamaah umroh itu beli kuotanya salah karena belum pengalaman, beli kuotanya yang Dubai lah, beli kuotanya yang mana lah gitu. Nah, ini khusus Arab itu tidak bisa, khusus yang Uni Emirat Arab ini tidak bisa dipakai di Arab Saudi. Kuota Dubai nggak bisa dipakai Saudi, kuota Turki nggak bisa dipakai di Saudi. Jadi akhirnya Bapak Ibu kami itu Bapak Ibu bagi yang mau daftar kuotanya secara kolektif boleh nanti di handle oleh kami, oleh tour leader, oleh saya. Harganya itu sama dengan harga yang ada di Telkomsel secara resmi. Kami itu rekanan dengan Telkomsel Bu. Kalau Ibu nanti lihat di Manasik ada apa tuh namanya stand Telkomsel karena kami juga rekanan dengan Telkomsel gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau dihandle oleh pihak rekanan kami, benefit untuk harganya tetap sama Bu, harganya tidak lebih murah, tidak lebih mahal dengan aplikasi maupun dengan Ibu pesan sendiri. Tetapi kalau benefitnya karena kita sudah rekanan, Bapak Ibu dipastikan kuotanya aktif di Arab Saudi. Si rekanan tersebut bertanggung jawab sampai kuota Bapak Ibu aktif. Tetapi kalau
Bapak aktifin sendiri lewat aplikasi, aktifin sendiri lewat konter-konter yang lain, mereka tidak mau bertanggung jawab jika Bapak Ibu nanti di Arab Saudi kuotanya ada kendala seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu daftar di rekanan kami ini, mereka akan bertanggung jawab sampai kuota Bapak Ibu aktif di Arab Saudi seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu aktifin sendiri lewat aplikasi My Telkomsel, nggak apa-apa. Tapi ketika nanti ada kendala, Bapak Ibu minta bantuan saya minta bantuan rekanan Telkomsel, mereka akan ngecek ini aktifnya lewat aplikasi, jadi nggak bisa lewat kita gitu, karena lewat aplikasi ya beda. Jadi mereka tidak mau, ibaratnya kayak tidak beli di mereka, mereka tidak bertanggung jawab atas yang tidak dibeli di mereka. Seperti itulah Bu istilahnya gitu. Bagi yang mau boleh saya bantu, saya data agar tidak salah pilih kuota. Nah, kalau misalkan ada yang XL, ada yang Indosat, boleh juga Bu. Nanti saya carikan untuk rekanannya. Untuk harganya itu sama seperti dari harga yang resmi. Jadi tidak ada diskon, tidak lebih mahal, tidak ada diskon juga. Jadi harganya sama persis. Bagi yang mau silahkan daftar secara pribadi ke saya. Nanti saya akan bantu kolektifkan. Jadi sistemnya nanti Bapak Ibu ketika keberangkatan kuotanya otomatis aktif itu. Jadi Bapak Ibu duduk manis saja, otomatis aktif. Nanti saya yang akan aktifin roamingnya, roaming di settingan HP-nya masing-masing, saya akan aktifkan roamingnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah setting apa-apa lagi. Jadi si Telkomselnya itu suntikin langsung ke nomor Ibu masing-masing seperti itu. Bagi yang mau silahkan nanti japri saya akan data, saya akan list untuk dilaporkan untuk didaftarkan, dipesankan ke pihak Telkomsel seperti itu. Bapak Ibu tolong tolong dibantu. Kita itu nanti di Arab Saudi itu komunikasi 100% lewat grup. Jadi tolong kuota internetnya harus aktif bagi yang ada ibu bapak yang misalkan yang tidak punya HP dari Indonesianya, tolong dibantu. Mungkin ini anaknya juga ikut dengar juga sambil Zoom, tolong dibantu orang tuanya dibekalin HP ya Bu ya, dibekalin HP yang mumpuni, yang mendukung, yang mensupport kuota internet gitu. Tidak HP yang mohon maaf ya, maksudnya bukan gimana, tapi tidak dengan HP yang jadul yang tidak ada kuota internetnya, karena nanti kok komunikasinya susah Bu. Kalau misalkan komunikasi lewat telepon biasa itu susah, di sana itu susah. Jadi kita harus pakai WA gitu, pakai WhatsApp grup. Jadi tolong dibantu orang tuanya yang tidak punya HP, dibekali HP, diedukasi dari sekarang cara angkat telepon seperti apa, cara nelpon seperti apa, cara memakai HP seperti apa, dibekali, dipinjami untuk orang tuanya. Apalagi nanti kalau ibunya pisah kamar dengan bapaknya, terus ngandelin bapaknya aja yang bawa HP. Mohon maaf Ibu, disarankan masing-masing membawa HP, karena bapak dengan ibu beda kamar, masjidnya juga nanti sholatnya juga berbeda. Ini antisipasi jika nanti terpisah dari rombongan seperti apa, kan kita nggak pernah tahu di sana seperti apa ya Bu. Tolong dibekali HP yang support internet dan dibekali kuota internetnya juga gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada tambahan Bapak Ibu pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang terlambat nanti, terlambat bergabung Zoom, insya Allah rekaman Zoom ini setiap kloternya akan saya upload di YouTube saya. YouTube-nya khusus ini ya Bu, khusus Zoom TL. Jadi nanti akan diupload jika memang Bapak Ibu nanti terlewat di awal atau nanti pada saat sholat tadi terlewat juga, bisa diputar lagi siaran ulangnya di YouTube seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk materi PowerPoint-nya akan saya share juga di dalam grup gitu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh silahkan mumpung masih ada waktu. Atau sudah cukup jelas semua Bapak Ibu? Atau barangkali Bapak Ibu malu mau bertanya, boleh nanti di grup juga boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silahkan disampaikan. Insya Allah kalau memang saya bisa menjawabnya atau memang nanti harus Ustadz menjawabnya, nanti saya akan sampaikan ke Ustadz untuk pertanyaan Bapak Ibu gitu.
Kalau memang sudah cukup, Bapak Ibu, saya izin mohon akhiri untuk Zoom meeting pada malam hari ini. Insya Allah grup akan dibuka pada H-2 ya Bu, berarti hari Rabu. Hari Rabu akan dibuka untuk grup dua arahnya. Jadi Bapak Ibu bisa kenalan, bisa ngobrol. Nah, nanti ketika nanti sudah perkenalan, grup dibuka, Bapak Ibu kan sudah tahu teman kamarnya siapa aja namanya. Nanti Bapak Ibu boleh tuh nge-save nomor HP teman kamarnya masing-masing. Boleh dibuatkan grup kecil. Jadi nanti untuk komunikasi lebih intens di grup kecil itu. Jadi per kamar gitu boleh gitu seperti itu. Bapak Ibu kalau memang tidak ada lagi, saya izin akhiri. Kita foto dulu, boleh Bapak Ibu diaktifkan dulu kameranya biar kita saling kenal juga nih. Bapak admin boleh dibantu untuk dipandu fotonya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Baik, berkenan sebentar. mengaktifkan kameranya. Boleh dipandu ya, Pak. Tangannya. Tangannya boleh begini Bapak Ibu V. Jadi kita tuh setiap foto nanti tangannya V ya, Ventur seperti ini. Oke, sebentar. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah. Sudah satu slide aja ya, Pak ya. Iya, satu aja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Saya titip pesan ke Bapak Ibu, mohon dijaga kesehatannya dari sekarang karena umroh kita ini luar biasa, Bu. Di luar yang maksudnya di bulan yang sangat luar biasa, yang semua orang mengejar keutamaan umroh di bulan Ramadan. Pahala umroh di bulan Ramadan itu adalah mendapatkan pahala seperti berhaji bersama Rasulullah gitu Bapak Ibu. Jadi yang kuota haji yang masih jauh, yang masih lama, yang nggak tahu dapat atau enggak, atau yang belum daftar, Bapak Ibu, Alhamdulillah insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan pahala berhaji bersama Rasulullah karena kita umroh di bulan Ramadan. Dijaga kesehatannya Bapak Ibu, nanti di sana sangat crowded sekali, puncak kunjungan tertinggi. Mohon dijaga juga kesabarannya karena nanti di sana mau makan, mau sahur kita antri, mau di lift kita antri, mau masuk masjid kita antri, mau wudhu kita antri. Tolong diperbanyak lagi sabarnya, diperbanyak lagi rasa syukurnya karena Bapak Ibu ada di titik ini saya yakin perjuangannya sangat besar, perjuangannya sangat luar biasa. Jadi jangan sampai perjuangan yang sudah kita bangun, yang sudah kita perjuangkan ini tidak bernilai pahala di mata Allah gitu. Kita luruskan niat lagi, termasuk saya, Bapak Ibu. Insya Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah sehatkan kita. Vitamin diminum terus. Kemudian kalau masih ada waktu, jalan kaki besok hari Minggu, Bu, belum Ramadan, jalan kaki di sekitaran komplek, sekitaran rumah, olahraga, kemudian istirahat. Setelah kita sudah ikhtiar semua, kita istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Kemudian dicek lagi barang-barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal, terutama obat-obatan. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi saya secara japri. Saya izin tutup untuk Zoom meeting pada malam hari ini. Kita membaca doa penutup majlis dulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semua. wabarakatuh. Sampai Terima kasih. jumpa ya Bapak Ibu hari Jumat.